Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farandani, 1617 dari kelas 11 MIPA 1. Izin menyampaikan analisis karya seni rupa dua dimensi yang berjudul The Starry Night atau Langit Malam Yang Bintang, yang dilukis oleh pelukis yang cukup ternama yang bernama Vincent van Gogh. Lukisan ini dibuat pada tahun 1889 pada bulan Juni. Jenis karya ini merupakan karya seni rupa dua dimensi dengan karya seni rupa murni. Sekarang lukisan tersebut berada di Museum of Modern Art di New York. Ukuran dari lukisan tersebut sekitar 73,7 cm x 92,1 cm. Bahan dan media yang digunakan adalah cat minyak di atas kertas. Kemudian teknik yang digunakan oleh Vincent van Gogh adalah pointillis dan alirannya adalah pasca impresionisme. Pesan Van Gogh. Pagi ini sebelum matahari terbit dari jendelaku, aku melihat sebuah desa tanpa apapun selain bintang pagi yang terlihat besar. 2 Juni 1889. Van Gogh merupakan pelukis impresionisme yang melukis bukan yang apa ia lihat, namun apa yang ia rasakan pada saat itu. Hal itulah yang menyebabkan saat kita melihat lukisan tersebut, kita akan ikut merasakan apa yang sedang Van Gogh rasakan saat melukis. Melalui lukisan The Starry Night, Van Gogh membawa kita ke dalam situasi yang berbeda dari lukisan lain. Kita dituntut untuk melihat dunianya yang rasanya Van Gogh ingin menyimpan kejeritan hatinya, di mana Van Gogh mengalami ketergoncangan jiwa atau yang bisa dibilang gila dengan kehidupan yang di bawah rata-rata sehingga masuk rumah sakit jiwa dikarenakan depresi. Lukisan ini dilukis dari pemandangan jendela yang menghadap ke timur rumah sakit jiwa Saint-Rémy, Paris. Kemudian analisis. Yang pertama ada konsep. The Starry Night merupakan karya seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi adalah sebuah karya seni rupa mempunyai batas dua sisi, yakni sisi panjang dan lebar. Lukisan tersebut menggambarkan pemandangan jendela RSJ Saint-Rémy di Paris menghadap sebuah desa di mana Van Gogh sedang direhabilitasi. Hal ini dapat terlihat dalam lukisan The Starry Night yang menggambarkan sebuah desa dengan langit pada dini hari. Lukisan tersebut bukan semata-mata pemandangan sebuah desa, melainkan perasaan Van Gogh yang dilatar belakangi keterguncangan jiwa ketika melihat pemandangan tersebut, sehingga makna dari lukisan tersebut adalah hampa, seperti kehampaan di sebuah desa pada dini hari. Hal ini juga dapat dilihat dari lukisan tersebut yang beraliran pasca impresionisme. Unsur pada lukisan tersebut hampir sama sekali tidak tampak adanya unsur titik karena titik tersebut telah menjadi garis yang menyusun lukisan. Garis-garis tersebut bersatu padu membentuk objek berupa rumah-rumah, langit, dan objek hitam yang menyusun lukisan The Starry Night, sehingga dapat didefinisikan bahwa lukisan ini menggunakan teknik pointillis. Teknik pointillis adalah suatu teknik atau cara menggambar atau melukis yang menggunakan sekumpulan titik kecil untuk membuat sebuah lukisan atau gambar. Dan pada lukisan Van Gogh tersebut menggunakan garis untuk menyusun objek-objek dan latar pada lukisan. Meski lukisan tersebut merupakan karya seni rupa dua dimensi, namun lukisan tersebut mampu menciptakan kesan ruang di mana objek hitam terletak paling depan dengan sebuah desa yang terletak di belakangnya dengan langit dini hari yang berwarna biru gelap beserta bulan yang masih bersinar terang. Dengan teknik pointillis, lukisan tersebut memiliki tekstur kasar sesuai dengan rumah yang pada masa itu umumnya terbuat dari kayu. Pada lukisan The Starry Night memiliki warna-warna yang gelap dan terang, sesuai dengan judulnya yaitu malam yang berbintang, dengan dua warna primer dan mencolok yaitu biru dan kuning. Ada juga warna lain yaitu hitam, coklat, dan putih. Terlihat jelas ada garis putih putus-putus yang membentuk arah angin dengan bulan dan bintang. Terlihat juga objek yang berbentuk rumah. Objek yang paling menonjol adalah objek berwarna hitam, kecoklatan berbentuk tebing dan bertekstur kayu, kecil dan terlihat dekat dan sangat besar. Berukuran lebih besar dari lainnya. Lukisan ini menggambarkan suasana malam dengan langit malam diisi dengan langit, bulan, dan bintang serta repetisi garis dan lingkaran sesuai dengan judulnya. Warna biru tua pada lukisan tersebut menggambarkan sifat menahan amarah, maha tahu, perasaan yang terpendam, konsentrasi, perasa sensitif, berpendirian tetap, kooperatif, hingga perasaan depresi. Warna ini menggambarkan tidak percaya diri, berharap, toleran, berubah-ubah sikap, memiliki cita-cita tinggi. Warna hitam memiliki maksud kehidupan yang terhenti, mati, hampa, gelap, kebinasaan, punah, rusak, dan kehancuran. Warna coklat menggambarkan putus asa, pesimis terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan masa depan. Kemudian ada prinsip. Lukisan tersebut dibangun oleh beberapa objek berupa objek hitam, rumah pegunungan, langit, bulan, dan bintang. Meskipun proporsi dan dari masing-masing objeknya tidak sama, dengan keahliannya Van Gogh mampu menghasilkan lukisan dengan berbagai objek yang asimetris namun seimbang.
Pada lukisan tersebut, Van Gogh menekankan objek berupa objek hitam besar yang tidak dapat diidentifikasi. Objek tersebut merupakan objek yang paling menonjol daripada objek lainnya. Dapat terlihat pada lukisan tersebut terdapat irama berupa pengulangan garis secara teratur dan terus-menerus yang bergradasi pada seluruh objek dalam lukisan tersebut. Meskipun demikian, Van Gogh tetap berhasil menggambarkan pemandangan dari jendela rumah sakit jiwa dengan penjiwanya secara selaras membentuk kesatuan sehingga terciptanya lukisan pemandangan langit malam yang berjudul The Starry Night. Teknik. Kemudian ada teknik. Pada lukisan tersebut terdapat irama berupa pengulangan garis yang secara teratur dan berulang-ulang. Dan dengan karakteristik dari seluruh lukisan Van Gogh dapat disebutkan bahwa teknik yang digunakan Van Gogh adalah teknik pointillis. Teknik pointillis adalah cara atau teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek. Pada lukisan tersebut, Van Gogh menggunakan garis untuk membentuk sebuah objek. Kemudian ada alat dan bahan. Lukisan tersebut merupakan goresan warna menggunakan kuas di atas kanvas dengan teknik pointillis, bukan lukisan yang menggunakan teknik tempel, sehingga dapat diperkirakan alat dan bahan yang digunakan sama seperti alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan lukisan umumnya, yaitu kanvas, kuas, palet, dan cat minyak. Kemudian ada penilaian dari saya pribadi mengenai lukisan The Starry Night. Karya-karya seni yang telah Van Gogh ciptakan, terutama lukisan yang berjudul Starry Night, menjadi inspirasi untuk seniman-seniman selanjutnya, menjadi bahan referensi untuk meneliti atau menciptakan karya berikutnya, dan membuka ruang pikiran para kritikus-kritikus yang lain untuk membahasnya. Saya pribadi menganggap bahwa Van Gogh merupakan seniman jenius yang melampaui masanya. Pada lukisan The Starry Night, para peneliti menyimpulkan bahwa pada lukisan tersebut menggambarkan pola turbulensi dalam dinamika fluida yang digambarkan seperti pusaran kecil energi yang bekerja sama secara bersamaan. Kesimpulan ini didapatkan setelah para ilmuwan yang mengawati pola turbulensi menggunakan teleskop Hubble teringat pada pola yang sama yang ada pada lukisan The Starry Night. Lukisan Van Gogh The Starry Night menggambarkan perasaan yang mendalam oleh senimannya, di mana Van Gogh mengalami ketergoncangan jiwa. Lukisan tersebut menyampaikan makna tersirat yang sangat mendalam tentang senimannya, seperti kondisi emosional, mental, dan psikisnya. Melalui lukisan tersebut, Van Gogh ingin menyampaikan jeritan hati mengenai keadaan yang dialaminya. Dengan makna yang mendalam, menjadikan hal tersebut kekurangan pada lukisan ini, dikarenakan pada masa itu, sedikit atau bahkan tidak ada yang memahami makna dari lukisan tersebut. Pada zaman sekarang, ketika orang melihat lukisan The Starry Night, mungkin hanya melihat sapuan kuas Van Gogh di atas kanvas. Penilaian pada lukisan ini harus dilakukan secara objektif dan subjektif agar memahami makna pada lukisan yang berjudul The Starry Night. Van Gogh sendiri merupakan seniman yang lukisan-lukisannya terkenal ketika ia sudah meninggal. Dan saya sendiri sering melihat ataupun meratapi lukisan ini ketika malam hari dibarengi dengan lantunan musik klasik.